Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi sekarang kalau lu lihat di deskripsi gue udah share satu DDL baru jadi untuk nge-create atau yang sudah berubah ya. Apa lagi? Jadi di sini coy, lu kalau lu pergi ke jurnal itu ada yang namanya return due. Ah, jadi supaya gini, ini ya, kita itu kan sistem mengembalikan buku ini gak boleh kan asal suka-suka dia aja gitu. Jadi kita harus tahu sebetulnya berapa hari maksimal dia bisa mengembalikan buku ini. 5 hari kah, 10, 11, atau 30 hari, atau sebulan, setahun gitu ya. Nah itu perlu kita tentukan gitu. Nah sekarang makanya ada satu field ini yaitu return due. Return due gitu ya. Nggak tahu lah bahasa Inggrisnya apa ya. Yang jelas ini adalah tanggal dia maksimal mengembalikan gitu. Lebih dari sini berarti kita akan mencharge atau kita memberikan tambahan biaya ya, memberikan biaya ya. Biasanya kan kalau perpustakaan itu gratis ya. Tapi dengan dia telat mengembalikan artinya dia akan kena denda gitu ya. Intinya sistem denda yang mau kita terapkan di sini. Nah bang, kenapa gue harus naruh di return date? Kenapa gue nggak kalkulasikan saja lewat borrowed at gitu ya? Nah enggak. Kenapa gue nggak mau pakai sistem kayak gitu? Karena gini teman-teman. Contoh lah, si atau si peminjam itu datanglah ke perpustakaan gitu kan. Terus dia bilang, "Bu, saya mau minjem buku yang namanya adalah Think and Grow Rich gitu. Ini buku ini nih satu gitu." Oke, terus ibunya bilang bahwa maksimal pengembaliannya 3 hari ya. Oh 3 hari, oh iya bu, baik 3 hari bu. Nah 3 hari. 3 hari dia datang tes ya kan. Ternyata sistem sudah berubah. Sistemnya bilang bahwa waktu maksimal pengembalian adalah 1 hari. Berarti dia telat dong. Bayar dia dua kali 2 hari itu kan. Nah nggak boleh gitu ya. Jadi setelah ditentukan ya udah kita simpan ke DB sehingga nanti tidak masalah dengan perubahan tadi itu ya. Lalu tabel yang di sini ini ada create table baru namanya adalah charge. Ini gue bikin data satu, gue hapus aja dulu ya. Jadi di sini mana nih? Nah ini ada ID, journal ID, days late ya, berapa hari dia telat, berapa per hari bayarannya, lalu berapa yang dia dapat gitu ya. Nah ini yang kita dapat uangnya ya. Jadi nanti berapa misalnya 5.000 ya. Nanti kita akan hardcode aja 5.000 lalu dikalikan saja dengan dia jumlah hari dia telat mengembalikan gitu ya. Oke, sekarang gue balik ke codingan gue di sini pakai Quarkus ya, aplikasi atau framework kesukaan gua, kesukaan kita semua dan kesukaan rakyat Indonesia semuanya. Di sini di entity gua di dalam jurnal ini satu data baru ya. Di sini namanya adalah column name namanya returned due gitu ya. Private instant returned due. Nah ini. Lalu di bawah gue pengen bikin getter dan setter kayak biasa ya. Nah ini. Sip. Lalu di sini juga gue pengen bikin satu entity baru namanya adalah charge. Nah ini kayak gini aja. Terus bentar cara closing mana ya? Gini. Oh gini. Oke. Lalu entity gitu ya. Lalu table name namanya charge. Gini. Terus ada ID. Lalu ada UID generator. Ada private string ID ya. Lalu private string journal ID. Terus di sini gue tentukan di column name-nya adalah journal underscore ID. Lalu di bawahnya ada column lagi namanya adalah days late gitu ya. Private gue pengen set dia integer aja, integer gini. Days late. Lalu column yang kedua adalah yang namanya days fee. Gini. Private integer. Lalu days fee ini. Lalu column name yang namanya adalah total fee gitu ya. Benar nggak sih? Nah ya total fee. Di sini private integer total fee. Lalu yang terakhir adalah created at
gitu ya, dengan anotasi creation timestamp. Oke, lalu di sini ada instant, ini created at, sip, mantap ya. Lalu gini, semuanya bikin getter dan setter. Oke, sip. Terus di sini gue pengen nambahin satu repository baru, namanya adalah charges repository ya, untuk kita bermain dengan repository pattern. Panace repository ke charges dengan application scope. Sip, mantap. Oke, lalu ngapain lagi ya? Oh iya, kita sekarang akan melakukan refactoring atau enhance di dalam jurnal. Jadi di dalam sini di borrow book ya, kita ketika meminjam, nah ini di sini ya, kita akan menambahkan satu field ya. Nah ini men-set satu field yang namanya adalah returned to gitu, instant.now.add ya. Kita akan menambahkan add gini, kan harusnya plus 1 atau berapa hari ya maksimal, atau dia harus mengembalikan. Kita set aja mungkin 5 hari ya. 5 hari atau 7 hari boleh seminggu ya. Jadi caranya adalah chronounit.days ya. Jadi nanti dia harus mengembalikan dalam 7 hari. Oke. Lalu di bawah sini ketika dia return book, mengembalikan bukunya di sini. Nah, di sini kita perlu lihat pada table yang ini nih. Nah, ini. Kita akan melakukan refactoring di sini. Nah, ini. Dengan cara kita ubah ke transform to uni, karena dia harusnya uni ya, maka return kayak gini udah nggak valid, harusnya uni.createForm lalu item, begini. Oke. Jadi caranya adalah seperti ini. Pertama, kita harus mengetahui dayslate-nya dia berapa ya, pakai chronounit.days ya, bedanya berapa. Between yang pertama adalah si jurnalnya ya, si jurnal ini, jurnal get due ya, lalu instant now. Kita bandingkan dengan hari ini. Nah, ini karena dia pengembaliannya adalah si long ya, kita konversi saja ke math to integer exact ya, kayak gini. Nah, ini. Jadi begini, oke. Bentar, ini apa nih? Oke, oh instant, sorry. Nah, gini aja ya. Nah, kita tinggal cek aja apakah dayslate ini lebih besar dari 1 ya. Nah, ini. Artinya kan memang dia telat mengembalikan bukunya kan. Tinggal kita bilang kalau misalnya dia nge-create atau lebih dari satu hari, maka kita bisa charges ini kita buat ya. Kalau nggak telat kan nggak perlu kita buatkan. Set journal ID dari jurnal get ID ya, lalu charges set dayslate gini, dari dayslate, lalu charges fee ya. Nah, ini days fee atau set days fee berapa, kita set 5.000 ya. Lalu kita set lagi total fee-nya 5.000 dikali dayslate. Nah, udah tinggal kita return aja. Lalu di sini di atas kita akan menginjeksi satu repository baru, namanya adalah charges repository ya. Begini. Gampang sebetulnya gampang. Lalu persis, nah ini tinggal charges kayak gini. On item transform gini. Lalu atau iya boleh dah, bebas sebetulnya ya. Tapi kalau di Java 22 itu bisa kayak gini nih. Cuman kita belum bisa pakai Java ya yang kayak gitu ya, karena gue sekarang pakai statusnya adalah Java 21. Gue coba return aja. Kok return to ini harusnya transform aja. Nah, ini. Oke ya, gampang banget ya. Tinggal coba kita jalanin ulang. Nah, ini. Oke, coba gue buka Postman gue ya. Ini coba autentikasi dulu, ya, dapat datanya. Terus gue pengen create si jurnal ya. Oke, gue coba create ya. Forbidden, kenapa forbidden nih? Nah, ini, oke, kita coba lihat di sini forbidden tuh
forbidden ya. Ini ya. Kayaknya gini dah, lebih bagus kita ketika kode ini kita juga cari gini ya harusnya. Ini n lalu statusnya equals to 2 gini. Jadi nanti yang data kita dapatkan sudah pasti yang available ya nggak sih, lebih bagus gitu. Nah ini bisa gua hapus aja jadi. Nah ketika meminjam buku harusnya statusnya available. Sip, coba gua send. Nah not found ya jadinya ya, aman jadinya. Oke, bentar ini gua harusnya kembalikan dulu nggak sih? Ini gua kembalikan dulu dah. Pakai endpoint kita yang namanya journal update. Nah, ini gue coba pakai journal update yang ini. Body bentar, ini kayak kegedean dah. Nah ini coba send. Oke, berhasil. Oke, lalu book stocknya, ini kok masih ada datanya. Coba gue normalisasikan dulu ya, dikosongin dulu. Oke, jadi misal gue create jurnal gitu di sini ya. Coba create, oke. Ke create si jurnalnya. Nah, yang mana nih? Nah, yang ini. Terus kita akan ubah statusnya atau tanggalnya jadi tanggal kemarin ya. Nah, ini. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 22 ya. Berarti harusnya tanggal 20. Tanggal 20. Harusnya tuh dia telat 2 hari ya. 2 hari dia harusnya. Coba send. Bentar. Ini gue kembalikan harusnya ya, bukan di create. Gue kembalikan. Coba send. Oke, sip. Kalau dilihat di sini completed dengan charge-nya adalah, nah ada ya. Ini adalah jurnal dari ID equals to ini. Nah, yang di sini ya. Yang tadi kita ubah. Jadi harusnya begitu ya, berhasil kita udah buat. Jadi kalau nanti uangnya itu akan diberikan saja kepada kasir gitu. Dan gimana caranya kita tahu siapa yang menerima? Nah, kan di jurnal sudah ada di sini. Di jurnal itu siapa yang menerima. Nah, return VIC. Nah, tapi sebelum dari itu kita perlu bikin satu endpoint lagi untuk menginquiry atau mengambil data dari dendanya ya. Kita cek ini ada denda gak nih ya. Nah, caranya gampang ya. Kita bikin di sini resource baru namanya adalah charge request. Charge request. Ini. Jadi di sini ada path namanya adalah charges gini. Nah, ini. Lalu ada menginjeksi jurnal repository. Lalu kita pakai metode get saja ya. Nah, ini. Public uni respond gini. Respond. Nah, ini. Lalu kita bilang di sini get charges. Ya, ini. Dengan query paramnya adalah journal ID. Jadi string journal ID. Sip. Jadi di sini gampangnya adalah kita bikin DTO baru namanya adalah inquiry charges response gitu ya. Ini private apa ya namanya ya? Integer aja ya. Integer gini. Kok integer? Days fee gini. Lalu private integer days let. Atau total fee. Oke. Gua construct. Lalu dia bilang di sini. Nah, ini kita coba return, kita cek jurnal repository find. Kita cari ID-nya adalah journal ID. Lalu first result on item if not null. Kita coba transform. Oke, di sini ada jurnalnya. Lalu kita akan ngambil logic yang ada di tempat tadi ya, di jurnal research tadi ini. Di bagian mana tadi gue taruh? Nah, di sini ya. Kita copy aja. Nah, ini nih. Gua copy aja ya. Gue taruh di sini. Oke. Jadi kalau misalnya dia lebih dari 1 hari, gue coba new inquiry charge response. Jadi charge response atau response gini.
respon ini set dashlet ini kita ambil dari sini, lalu respon dot set total fee-nya kita ambil dari sini. Nah ini, oke, tinggal kita return aja, return respon dot create dot oke, lalu respon dot build. Nah ini, lalu di sini return respon dot juga new respon. Nah ini new respon. Oke, lalu build. Sip. Sekarang kita coba pergi ke endpoint lagi, ke Postman. Kita akan melakukan pengecekan di sini. Namanya adalah charges. Berapakah biaya yang harus diberikan oleh jurnal ini? Jurnal ID-nya adalah ini. Jangan lupa autentikasi kita isi dengan bearer token. Coba send. Oke, kena error. Coba gue login lagi. Nah, oke, kita coba balik lagi ke sini, coba send. Nah, dia harus membayar sebesar 10.000 dengan dashlet-nya adalah 2. Jadi nanti dia dimintakan uang 10.000 oleh si kasirnya. Itu aja, thank you.